Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat Linglong dan Jiubai tidak ada di kamar mereka, Xiaoyan melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa ada surat di atas meja. Dia membukanya dan melihat bahwa itu tertulis, "Dua mitramu telah ditangkap olehku. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke klan roh api untuk menemukanku, kepala klan roh api, Geng Yun." Melihat isi surat itu, ekspresi Xiaoyan berubah dan amarah yang sangat besar memenuhi hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Baiklah, aku hanya perlu mengumpulkan sumber dari 5 roh. Karena klan roh apimu ingin mati, maka aku akan menggunakan klan roh api untuk membuka pisaunya terlebih dahulu." Perilaku Patriark Huoling Geng Yun untuk menarik kembali kata-katanya telah benar-benar membangkitkan keinginan Xiaoyan untuk membunuh Geng Yun. Xiaoyan telah membiarkan Geng Yun pergi sekali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa alih-alih bertobat, Geng Yun berubah menjadi jahat dan menangkap Jiubai dan Linglong ketika dia memasuki mimpi Bingxin. Xiaoyan terbang langsung ke klan roh api. Kali ini dia tidak akan menyerah dan dia akan memaksa klan roh api untuk menyerahkan sumber roh api. Penginapan tempat Xiaoyan tinggal tidak jauh dari klan roh api. Xiaoyan tiba di klan roh api dalam sekejap mata. Dia melihat sosok di tanah dari kejauhan. Itu adalah Geng Yun, Patriark roh api. Pada saat ini Geng Yun sedang menunggu Xiaoyan sendirian dan berkata, "Kaisar Yin, kamu akhirnya datang." Xiaoyan mendarat di depan Geng Yun. Dia lalu berkata, "Kamu, bajingan tua, aku akan membunuhmu." Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Xiaoyan menyerang Geng Yun dengan kecepatan yang menakutkan. Buam! Tinjunya yang bercampur dengan api tebal menghantam dada Geng Yun dengan keras. Geng Yun memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya terlontar kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Tepat saat Geng Yun hendak bangun, sebuah kaki besar melangkah menginjak wajahnya dengan keras. Pada saat ini wajah Geng Yun penuh dengan keheranan. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. Dengan kekuatannya, Kaisar Yan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Faktanya masuk akal bahwa meskipun kekuatan Geng Yun tidak sebaik Xiaoyan, tidak mudah bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Sebenarnya ada 2 alasan mengapa Geng Yun dikalahkan oleh Xiaoyan, hanya dengan satu gerakan. Pertama, Geng Yun tidak mengharapkan Xiaoyan untuk kembali dan menyerang. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, jadi dia diserang oleh Xiaoyan. Kedua, dia meremehkan kekuatan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kecepatan Xiaoyan begitu cepat. Jika untuk memperebutkan kekuatan, dia mungkin bisa bersaing dengan Xiaoyan. Tetapi jika untuk memperebutkan kecepatan, dia jelas bukan lawan dari Xiaoyan. Terutama di bawah kemarahan Xiaoyan, kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan tidak memungkinkannya untuk menghindar sama sekali. Jadi dia dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu gerakan. Pada saat ini sebuah kaki besar terus-menerus memutar pipi Geng Yun. Menginjak-injak pipi Geng Yun menjadi berdarah. Geng Yun sangat kehilangan muka, tetapi dia tidak berani memprovokasi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan bisa menghancurkan kepalanya hanya dengan sedikit kekuatan di kakinya. Xiaoyan lalu berkata, "Katakan padaku, di mana kamu menyimpan kedua temanku?" Geng Yun menatap Xiaoyan dengan kesal. Dia lalu mengancam Xiaoyan, "Jika kamu ingin kedua temanmu hidup, kamu sebaiknya membiarkan aku pergi sekarang." Xiaoyan mengabaikan ancaman Geng Yun. Dengan sedikit kekuatan di kakinya, dia menginjak kepala Geng Yun di tanah dan berkata dengan marah, "Jangan lakukan ini untukku. Katakan padaku, di mana mereka? Selain itu, sebelum mereka berdua mati, aku akan mengakhiri hidupmu dulu." Geng Yun benar-benar marah sekarang. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberitahu keberadaan mereka berdua, Xiaoyan akan benar-benar membunuhnya. Geng Yun segera berkata, "Baiklah, aku akan membawamu menemui kedua temanmu." Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Geng Yun. Menggunakan teknik aneh untuk menyegel sebagian besar kekuatan di tubuh Geng Yun. Dengan cara ini dia tidak takut dengan trik Geng Yun lagi.
Gengyun bangkit, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo pergi!" Begitu teriakan itu jatuh, keduanya menghilang. Keduanya telah datang ke dunia api dan asap mengepul. Udara dipenuhi dengan asap putih tebal, sementara di tanah ada lautan api merah. Api tebal memancarkan suhu yang sangat panas. Keduanya terbang ke kedalaman lautan api. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, "Tempat apa ini?" Gengyun menjawab dengan jujur, "Ini adalah area api yang tersisa dari zaman kuno, yang disebut area api prasejarah. Di area prasejarah ini, ada formasi kuat yang tersisa dari zaman kuno," ucap dari Gengyun. Setelah mendengarkan kata-kata Gengyun, Xiaoyan merasa sedikit aneh. Dia bertanya-tanya, mengapa Gengyun mengatakan yang sebenarnya tentang situasi di wilayah api prasejarah. Ini tidak terlihat seperti gaya Gengyun. Area api prasejarah seolah-olah tidak ada habisnya. Keduanya terbang di area api prasejarah untuk waktu yang lama. Semakin mereka terbang lebih dalam, asap putih di udara menjadi semakin pekat. Api di tanah menjadi semakin panas, dan suhu tinggi di udara menjadi semakin menakutkan. Ada firasat buruk di hati Xiaoyan, tetapi dia telah menyegel kekuatan Gengyun, dan Gengyun sudah berada di tangannya, dan dia tidak takut dengan trik apa yang akan dimainkan Gengyun. Dia segera bertanya, "Apakah sudah sampai?" Senyum jahat muncul di wajah Gengyun. Dia lalu berkata, "Ada di sini." Aneh untuk mengatakan, Xiaoyan tidak merasakan siapapun di depannya sebelumnya. Tetapi saat Gengyun mengatakan ada di sini, asap putih di depannya tiba-tiba menghilang. Sosok Jiu Bai dan Linglong tercermin di dalam mata Xiaoyan. Xiaoyan melihat platform batu besar di depan mereka, di mana berdiri dua pilar besar. Jiu Bai dan Linglong diikat ke pilar raksasa. Di bawah mereka berdua ada nyala api merah yang menyala-nyala. Keduanya sedang dibakar oleh api. Tubuh Jiu Bai adalah naga Shenlong yang memiliki ketahanan alami terhadap api, sehingga api semacam itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi Linglong berbeda. Tubuhnya adalah piton menelan warna 9 langit. Secara alami dingin dan memiliki sedikit ketahanan terhadap api. Di bawah api yang ganas, Linglong sudah tidak sadarkan diri. Melihat ini, Xiaoyan terkejut. Dia bergegas menuju platform batu. Namun begitu dia bergerak, kekuatan yang tak terlukiskan bergegas ke arahnya, membanting tubuhnya ke tanah. Xiaoyan menembakkan kekuatan yang bertabrakan dengan kekuatan yang datang. Suara gemuruh yang keras tiba-tiba meletus di udara. Xiaoyan melihat ke arah ledakan itu dan melihat sosok merah menyala tergantung di udara. Merasakan tatapan heran Xiaoyan, sosok itu tersenyum dan berkata, "Kaisar Yan, lelaki tua ini telah lama menunggumu di sini." Saat dia melihat sosok merah itu, wajah Xiaoyan terkejut karena sosok merah itu adalah Gengyun, Patriark Roh Api. Namun Gengyun, Patriark Roh Api jelas berada di sampingnya dan dia telah menyegel kekuatannya dan sepenuhnya mengendalikannya. Bagaimana mungkin ada Gengyun yang lain? Apa yang terjadi? Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak biasa dan menoleh untuk melihat Gengyun di sampingnya. Dia melihat senyum jahat di wajahnya. Tiba-tiba gelombang api yang tak tertandingi segera menyapu dan fluktuasi energi yang mengerikan melonjak. Xiaoyan tersapu oleh gelombang udara yang menakutkan. Setelah terbang jauh, Xiaoyan nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajah Xiaoyan menjadi suram saat ini. Dia akhirnya mengerti, tidak heran dia bisa mengalahkan Gengyun dengan mudah sebelumnya. Ternyata Gengyun yang dia hadapi sebelumnya bukanlah Gengyun yang sebenarnya, tetapi inkarnasi Gengyun. Dia dimainkan sekali lagi oleh Gengyun, kepala klan Roh Api. Tujuan sebenarnya dari inkarnasi Gengyun di luar tubuh adalah untuk memperkenalkan ke dalam formasi besar wilayah api besar. Sekarang rencana Gengyun, Patriark Roh Api, akhirnya berhasil. Xiaoyan lalu berkata, "Tujuanmu telah tercapai. Lepaskan temanku." Gengyun lalu berkata, "Membiarkan temanmu pergi." Lelucon. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian bertiga yang bisa keluar dari wilayah api besar hidup-hidup, ucap dari Gengyun. Gengyun kemudian berkata, 6 leluhur, dia akan memberikannya padamu. Biarkan dia menikmatinya." 6 sosok tua tiba-tiba muncul di 6 arah langit. Ke-6 orang tua ini adalah 6 leluhur keluarga Huoling.
Mereka adalah leluhur kedua, leluhur ketiga, leluhur keempat, leluhur kelima, leluhur keenam, dan leluhur ketujuh. Di antara klan roh api, selain leluhur roh api, anggota tertua milik 6 leluhur ini. Keenam leluhur ini sangat penting dalam klan roh api. Pada hari itu setelah Xiaoyan pergi, Gengyun pergi ke Patria ke-6 untuk mengajukan keluhan dan memberitahu Patria ke-6 bahwa Xiaoyan telah merusak pernikahan. Ketika ke-6 leluhur mendengar kata-kata Gengyun, mereka langsung marah besar, sehingga mereka sepakat untuk mengambil tindakan bersama untuk menghancurkan Kaisar Yan yang sombong. Di bawah dorongan Gengyun, Patria ke-6 akhirnya memutuskan untuk menggunakan formasi besar kuno di domain api prasejarah untuk berurusan dengan Xiaoyan. Pada saat ini sidik jari 6 leluhur berubah dan mereka berteriak pada saat yang sama. Formasi besar kuno. Buka! Udara di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi asap putih mengepul. Dalam domain api prasejarah ini, kesadaran spiritual tidak dapat menembus. Pada saat yang sama, nyala api di tanah tiba-tiba terbakar dengan hebat, memancarkan suhu yang sangat mengerikan. Xiaoyan terbang ke platform batu yang mengikat Jiubai dan Linglong. Tiba-tiba tombak menyala, membawa energi mengerikan menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan penggaris api panjang dengan cepat terbentuk di tangannya, kemudian bergegas menuju tombak api. Duar! Dengan suara keras, api mengerikan itu tiba-tiba tersapu. Penggaris api dan tombak api keduanya terbakar. Formasi kuno ini dibagi menjadi 4 bagian: guntur, api dan hujan, angin kencang, dan ilusi. Di bawah kendali 6 leluhur klan roh api, keempat bagian ini diaktifkan secara bersamaan. Guntur dan kilat menyambar di langit, angin kencang bertiup, dan ada hujan api. Seluruh langit berwarna merah, dan yang terlihat hanyalah nyala api yang sangat panas. Buam! Cahaya terang bergema di langit, dan badai petir menebas langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergegas menghindari pemboman guntur itu, namun setelah guntur surgawi melanda, guntur surgawi lainnya terus menebas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus menghindari pemboman guntur, namun berbagai ilusi mulai muncul di langit. Tombak api, pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya, tinju api yang tak terhitung jumlahnya, dan telapak tangan menyala yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Tiba-tiba, gunung berapi yang sangat besar muncul dari langit dan kemudian membawa api besar berguling ke arah Xiaoyan. Melihat gunung berapi besar, Xiaoyan pergi ke dunia batin dan bersembunyi untuk sementara waktu. Namun pada saat ini, suara Patriark Roh Api Gengyun terdengar. Kaisar Yan, jika kamu menghindar, maka kedua temanmu akan hancur berkeping-keping oleh gunung berapi ini. Wajah Xiaoyan menjadi dingin. Dia segera melepaskan ide untuk pergi ke dunia batin. Begitu dia memegang telapak tangannya, pedang para dewa dan iblis muncul dari tangannya. Dewa dan iblis berlumuran darah. Bantu aku menyapu iblis di dunia. Xiaoyan berteriak dengan suara rendah dan menggesekkan jarinya pada pedang para dewa dan iblis. Darah menetes ke pedang para dewa dan iblis, dan pedang para dewa dan iblis tiba-tiba bersinar lebih terang. Pada saat ini, sebagai senjata suci tabu kuno yang sangat kuat, pedang dewa dan iblis meledak. Pedang para dewa dan iblis terbang keluar dari tangannya, menembak ke arah gunung berapi. Pedang para dewa dan iblis bangkit di hadapan badai, dan langsung berubah menjadi sangat besar. Buam! Pedang dewa dan iblis menusuk langsung ke gunung berapi. Gunung berapi meledak di bawah goncangan hebat pedang dewa dan iblis. Api di langit menyebar segera. Namun gerakan Xiaoyan tidak berhenti. Dia memegang pedang para dewa dan iblis, terus-menerus menebas. Tombak, pedang, tinju, dan telapak tangan yang menyala tersapu oleh pedang para dewa dan iblis. Bahkan asap putih di dunia ini benar-benar tersapu oleh pedang dewa dan iblis. Hanya ada nyala api tebal yang tersisir di ruang ini. Xiaoyan akhirnya melihat Linglong dan Jiubai lagi. Namun situasi mereka berdua sangat buruk. Tubuh keduanya perlahan-lahan terbakar. Jiubai baik-baik saja. Api hanya membakar pakaiannya. Dan situasi Linglong sangat buruk. Linglong benar-benar tidak sadar. Kulit Linglong terpanggang oleh api dan berubah menjadi sisik ular.
kemudian sisik ular perlahan meleleh di bawah api. Melihat situasi linglong, mata Xiaoyan terkejut. Dia tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan linglong terlebih dahulu. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dia datang langsung ke platform batu. Dia akan menyelamatkan linglong. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari belakang. "Xiaoyan, berhenti!" Xiaoyan menoleh dan melihat Geng Yun berdiri di atas platform batu. Pada saat ini Geng Yun memegang busur merah di tangan kirinya dan 3 panah panjang merah menyala di tangan kanannya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi mata Xiaoyan dan tangan kanannya perlahan mengangkat dewa dan iblis. Geng Yun memegang busur dan anak panah di tangannya. Dia lalu berkata, "Kaisar Yan, ketiga anak panah milikku ini adalah panah lin api yang diturunkan dari zaman kuno. Dan kekuatan mereka tak terbatas. Hari ini, aku akan menggunakan 3 panah api lin untuk mengirimu pergi ke neraka. 6 leluhur, beri aku kekuatan." Geng Yun tiba-tiba berteriak, dan segera 6 sinar energi melesat keluar dari 6 arah dan masuk ke tubuh Geng Yun. Klan roh api ini benar-benar aneh. Semua jenis latihan aneh, formasi aneh, dan harta yang kuat benar-benar tidak ada habisnya. "Huo Lingjian, naik!" Geng Yun berteriak, dan 3 anak panah panjang di tangannya melesat. Xiaoyan tidak melihat 3 panah itu, tetapi 3 unicorn api yang mengancam bergegas ke arahnya. Ketiga panah itu ternyata adalah unicorn api. Unicorn api juga merupakan binatang mitos yang kuat di zaman kuno. Melihat 3 unicorn api yang bergegas, Xiaoyan dan pedang ajaib di tangannya menari dengan liar, menabrak tubuh 3 unicorn api. 3 unicorn api berubah menjadi panah api unicorn lagi dan jatuh ke tanah. Setelah melenyapkan 3 panah api lin, Xiaoyan menyerang langsung ke arah Geng Yun. Pedang para dewa dan iblis dengan cepat menebas ke arah Geng Yun. Melihat Xiaoyan bergegas, Geng Yun menghilang ke udara. Tiba-tiba teriakan datang dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan menemukan bahwa panah api telah menusuk hati linglong. Dan 2 panah api lin lainnya bertarung dengan 4 panah skala terbalik Jiubai. Ternyata ketika Xiaoyan bergegas menuju Geng Yun barusan, panah Huolin yang ditembak jatuh oleh Xiaoyan terbang dengan sendirinya, lalu menembak ke arah Jiubai dan Linglong. Linglong yang telah pingsan langsung ditembak oleh panah Huolin segera. Tubuhnya mulai perlahan meleleh. Tepat sebelum panah Huolin hendak mengenai Jiubai, 4 skala terbalik di tubuh Jiubai tiba-tiba berubah menjadi 4 panah skala terbalik, dan mereka bertarung dengan panah Huolin. Pada saat ini tawa puas Geng Yun terdengar perlahan. "Hahaha, aku lupa memberitahumu. Begitu panah Huolin mengunci target, jika dia tidak mengenai target, itu tidak akan berhenti," ucap dari Geng Yun. Xiaoyan datang ke arah Linglong dan melihat tubuh Linglong yang terus-menerus meleleh. Dia langsung berteriak, "Linglong!" Pada saat ini, Linglong terbangun. Dia tidak mengkhawatirkan kondisinya, tetapi berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku seharusnya mati di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Dan sekarang aku telah hidup selama 10.000 tahun lagi. Itu dapat dianggap sebagai keuntungan bagiku. Setelah aku mati, aku akan meninggalkan kristal 9 warna. Jika kamu memberikan kristal 9 warnaku kepada Sailin, Sailin akan menjadi mampu menembus langit menelan 9 warna. Dan ular sanca dipromosikan menjadi ular sanca menelan 10 warna yang legendaris," ucap dari Linglong. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan pencuri tua Geng Yun itu dan membalaskan dendamu," ucap dari Xiaoyan. Linglong tersenyum, kemudian tubuhnya perlahan menghilang, berubah menjadi kristal 9 warna yang mempesona, tergantung di udara. Pada saat ini Xiaoyan hampir menjadi gila. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan Cica mohon pamit. Assalamualaikum, dadah.